Camera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast HMC edisi April 2023. Oh iya, pada podcast kali ini kita akan mewawancarai, mengusik, menelisik Wait, mantap. Tentang segala sesuatu tentang narasumber kita. sebelum masuk ke situ, kita mau perkenalan diri dulu nih. Kita kan ini termasuk host yang menggantikan host yang lama, Nah, di sini saya mau kenalkan. Saya sendiri sebagai Pakdi dan teman-teman saya Jenny. Di sini kita akan menemani teman-teman semua untuk menemani sobat sehat selama podcast ke depan. Di sini kita mau bahas tentang apa sih yang paling saat ini? Kesehatan saat puasa. Puasa, karena kita sudah masuk pertengahan puasa nih Mbak C. Kita mau bahas tentang kesehatannya. Makanya kenapa di podcast kali ini tema podcast kita itu adalah tentang jaga sehatmu dalam Puasamu. Dengan tema itu kita akan apa nih Mbak C? Gini dok, bisa jadi itu banyak sobat sehat itu belum tahu mengenai menjaga sehat dalam bulan puasa itu gimana. Benar. Istilahnya tips dan triknya gimana sih ya? Kita puasa, aku punya mah nih, aku punya sakit apa nih, dompetku tipis nih, gimana sih ya? Oke deh, kita mau bahas tentang itu semua. Nanti nggak usah lama-lama ya. Langsung aja panggil narasumber kita, narasumber yang paling hits, narasumber yang paling cantik seantero Puskesmas Ngancar. Multi talent pokoknya. Apa yang kita panggilkan? Dokter kita, Dokter Regina. Gimana kabarnya Dokter Regina? Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, sehat. Siap. Kalau boleh tahu Dokter Regina ini di Puskesmas Ngancar sejak kapan sih dokter? Jadi saya bertugas di Puskesmas Ngancar setahun ini kira-kira April tahun kemarin saya bertugas di Puskesmas Ngancar. Jadi masih ini ya, masih fresh, masih baru. Gimana limited edition pokoknya. Limited edition, oke. Gimana kesannya di Ngancar dokter? Puskesmas Ngancar enak, pegawainya baik-baik, pasiennya rame, alhamdulillah dapat tempat kerja yang enak. Siap, semoga betah Puskesmas Ngancar ya dokter ya. Nah, di sini kita tuh mau tanya-tanya dokter, kita kan di selama bulan puasa, ini kan udah masuk hari 10 hari kedua lah. Nah, ini kita pengen tanya tentang kesehatan, seputar kesehatan selama bulan puasa. Nah, kira-kira sebelum masuk bahas tentang kesehatannya sendiri, aku pengen tanya nih, Dokter Regina udah pernah bolong belum puasa? Alhamdulillah belum sih ya, ini baru hari ke-10 lancar. Kasih. Ada keluhan nggak selama puasa? Jadi kayak mau tanya ke pasien ya? Enggak. Kira-kira selama puasa ada hambatan apa gitu? Nggak ada ya? Ada, lancar. Siap. Gimana Mbak Ci mau tanya apa sih? Puasa itu baik nggak sih dok untuk kesehatan? Jadi kalau menurut saya puasa itu sebenarnya sehat. Untuk beberapa orang yang takut misalnya kayak nanti aku puasa nih, jadi kira-kira tambah sakit nggak ya? Ini sehat nggak ya? Jadi sebenarnya tuh puasa tuh lebih sehat. Karena kenapa? Kalau dengan puasa kita tuh makanan juga lebih terkontrol untuk pemilihan makanan di siang hari, kayak misal makan yang gorengan, pedas atau yang asam kayak gitu kan lebih dijaga. Dan mungkin dengan puasa pikiran kita tuh jadi lebih rileks. Jadi menurut saya sih puasa sehat-sehat aja ya. Saya mau tanya nih dokter, kadang kan kita buka puasa, momok kadang buka puasa kan enak nih, makanan di mana-mana, kita jalan di perempatan pasar udah ada makanan banyak. Itu kita bagus nggak sih buka dengan cara kayak gitu? Maksudnya yang manis kan katanya ada tuh, buka puasa lah dengan yang manis. Nah itu kira-kira bagus nggak sih kita ambil makan gitu aja? Jadi kalau buka puasa kan mungkin karena kita seharian tuh full menahan lapar, menahan haus ya. Jadi mungkin kita pengen makan ini, pengen makan itu, banyak makanan kita beli gitu ya. Sebenarnya sih kurang bagus kalau seperti itu. Kalau untuk puasa tuh awalnya kita harus membatalkan dulu, jadi minum dulu, kita nggak boleh langsung makan besar, terus mungkin kita makan
kurma manis boleh, tapi mungkin dalam jumlah yang cukup ya. Kayak kurma Jangan tuh berlebihan gitu ya, ya, dok, ya. betul. Jadi kayak gitu, nggak boleh langsung yang makan berat karena nanti memberatkan kerja lambung gitu. Wih, Jadi gitu. Iya. Prinsipnya kita harus makan pelan-pelan, nggak boleh langsung makan besar gitu ya prinsipnya. Itu supaya sehat benar. Jadi makan jangan langsung makan besar. Biasanya kan ya satu piring nasi makan, Iya. wah, Nasi padang apalagi ya, dok, ya. waktu taraweh, beler tidur aja. Wis, oke deh. Terus Dokter Regina mungkin ada masukan nggak soalnya untuk yang buka, untuk yang teman-teman atau masyarakat atau sobat sehat kita yang punya diabetes, kan kadang ini ya sakit-sakit kayak diabetes, Hipertensi kayak gitu, kan kadang dok. harus atur makanan nih, nggak bisa nih yang kayak harus loss kayak gitu. Nah, untuk buka puasa sendiri untuk teman-teman atau diabetes, hipertensi gitu, ada tips? Jadi prinsipnya kurang lebih sama. Kalau untuk yang penderita diabetes atau darah tinggi gitu kan sama ya, kan juga mereka ada obat yang diminum setiap hari ya. Jadi nanti pengaruh ke situnya. Jadi kalau untuk pemilihan makanan sih nggak ada yang spesifik ya, mungkin lebih tetap mengurangi manis, menjaga manis untuk yang diabetes seperti itu. Atau mungkin yang untuk darah tinggi juga kita harus mengurangi makanan yang mengandung natrium atau asin. Dokter, ini kan tadi sempat nyebutin ini tadi tentang natrium dan asin. Aku penasaran, yang dimaksud natrium itu apa? Segala makanan yang memang asin atau makanan nggak asin itu ada natriumnya? Makanan nggak asin itu sebenarnya ada ya, tapi mungkin kadarnya yang beda-beda ya. Itu yang perlu nanti kita ini lagi. Jadi nggak semua asin, garam tuh ya mengandung Natrium gitu ya. gitu. Oke, berarti tuh sobat sehat. Jadi nggak semua sembarang asin, bahkan kadang yang nggak asin pun juga berbahaya dan hipertensi ya dokter ya. Iya, benar. Wah, itu perlu dilihat-lihat, terutama kalau makan makanan kemasan dan Mbak Cia. Iya. Katanya kan ada yang istilah natrium sampai berapa. Iya. Itu juga perlu ya dokter, perlu diperhatikan Iya, ya. iya. Berarti kalau mau makan itu harus dibaca dulu ini menu apa gitu untuk menjaga sehat gitu ya, dok, ya. Iya. Mungkin kalau makanan kemasan bisa ya, tapi kalau makanan pasar kita beli apa makanan kita ini kan nggak ada kemasan, tapi seenggaknya ya untuk lebih itu bisa tanya-tanya ke poligisi, kita promosi poligisi kita bisa tuh jelasin Iya. apa aja ya. Setiap hari buka 7:30 mulainya sampai sampai kapan? tutup layanan. Tutup pelayanan. Oke deh, kalau pendaftarannya sampai jam 11:30 paling nggak ya. Oke, siap. Oh ya, kembali lagi ke Mbak Dokter Regina. Dokter, kemarin itu kan kita dari tim HMC itu kan mengadakan Q&A pertanyaan-pertanyaan nih. Kemarin kita minta para sobat sehat tanya-tanya tentang seputar puasa, kesehatan. Nah, ini mau diganti sama Mbak Jenny nih, Kak J. Gimana Kak J? Ada pertanyaan apa aja nih? Ini dokter, ada pertanyaan dari sobat sehat nih, dari Mbak Feby. Mau nanya, perutku tuh selalu nggak enak setiap kali diisi makanan, bahkan sampai maaf ya dokter ya, mencret gitu dok, kembung juga. Gimana dok? Hubungannya nggak usah dijelasin. Oh gitu ya dok, maaf ya. Gimana dokter? Iya, Mbak. Mungkin itu pas saat puasa aja atau sering kayak gitu ya Mbak ya? Mungkin Jadi- pas puasa aja dok ini. Pertanyaannya pas Iya, puasa pas ya? puasa ya. Nah, Iya. itu. Pas Jadi, waktu puasa. Mungkin Mbak Febinya ini tadi kita harus tanya dulu nih, untuk pas buka puasa makannya langsung banyak apa gimana, karena itu pengaruh banget ya, nanti perutnya kaget istilahnya kayak gitu. Jadi mungkin di situ. Jadi kalau kita buka puasa kita harus pelan-pelan dulu makanya. Kadang kan kita langsung makan banyak tuh, Iya. habis itu langsung nggak enak Terkontrol perutnya apa ya, gitu ya, dok, kayak ya. gitu. Kemungkinan sih Oh, dari bisa situ. jadi dari sembarangan itu ya. Ya, kalau jadi bawa. makannya asal gitu. Harus periksa ke poli umum tuh, ketemu dokter Regina ya. Oh, iya. Mbak Feby gitu ya penjelasannya dari dokter Sip. Regina. Nah, lanjut dokter, saya pengen tanya nih, kita kan kalau selama puasa itu ada aktivitas harian nih. Kadang kan jam kerja mulai dipotong nih, biasa masuk jam berapa dimundurin, pulang jam berapa dimajuin. Itu sebenarnya ada ngaruh nggak sih dokter? Kalau kita kerja memang full time kayak sebelum puasa sama ketika pas puasa dikurangi. Kalau sebenarnya kalau aturan kan ya syukur lah ya kita dikurangin, alhamdulillah bisa cepat pulang siap-siap nih. Tapi di lain pihak dari segi waktu, dari segi kesehatan sebenarnya ada nggak sih? Enggak ada Enggak sih, ya? kalau ya sama aja. Kalau puasa asal kita
nggak terlalu memforsir untuk kerja, oke aja. Oke aja ya. Oke. Tuh sobat sehat jangan jadi alasan, jangan bilang tidur tuh ibadah. Iya. Pas puasa mau males-malesan aja. Itu nggak boleh, harus semangat kerja, berkarya ya dokter ya, kayak dokter Regina dong. Ya, Wis, betul. beliau tuh Yang luar baik. biasa. Suri teladan yang baik. Nggak pernah terlambat, luar biasa. Padahal jauh. Iya Luar dong. biasa. Berapa perjalanan dokter dari rumah ke sini dokter? 45 menit kalau dari rumah saya. Luar biasa 45 menit. 2 kali itu satu pertandingan bola itu. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Oh iya nih. Untuk cara sahur yang sehat itu gimana sih dok? Itu pertanyaan titipan apa pertanyaan kita? Pertanyaan dari Mbak J? Iya, Oh, pertanyaan tak kita. kira dari sobat sehat Oh, lagi. iya. Oke, nggak apa. Oh iya. Nih kalau sahur yang baik itu gimana dokter? Jadi sahur yang sehat itu tipsnya gimana caranya biar nggak lemes ya mbak ya. Jadi caranya jangan lupa minum yang cukup sama perbanyak makan serat. Kalau bisa sih, Ya. terus juga pemilihan karbohidrat itu juga penting. Kalau bisa juga pilih yang karbohidrat kompleks, kayak contohnya mungkin oat atau gandum, beras merah kayak gitu lebih bagus karena nanti bisa menahan lapar lebih lama. Oh gitu ya dok. Ya. Fungsinya tuh menahan Ya, lapar lebih lama. terus yang penting lagi juga harus seratnya cukup ya. Kayak buah sayur, terus minumnya juga harus banyak karena kalau waktu puasa kita tuh seharian kan kekurangan cairan ya nanti. Makanya diusahakan waktu pas sahur minumnya juga harus cukup gitu. Oh Ya. iya, berarti Tuh. bukan karena harus nasi yang banyak gitu, bukan karena Iya. tenaganya besok ini bakalan kekuras gitu, nggak kayak gitu, tapi mindset ketika orang Indonesia biasanya gitu dok. tapi Kalau lebih makan nasi kayak air ya, oh gitu ya. cairan, terus tadi katanya serat gitu ya, untuk nahan laparnya malah ya, Iya, bukan ke benar. kalorinya ya istilahnya. Oke. Nah, ada lagi nggak Kak J? Oh iya, ada pertanyaan dok Dari sobat sehat. Sobat sehat selanjutnya. Kalau nggak salah ada ratusan katanya sih, Oh, tapi iya. kita nggak bahas semua, habis nanti waktunya. Oke. Cukup 3 aja deh. Oke, apa? Ini dari Mardiah Revi. Oke, kamar dia ada apa? Kak, adakah operasi mata gratis Oke. buat daging tumbuh di mata di puskesmas Ngancar? Ada nggak sih? Nanti dulu. Itu kayaknya di luar topik deh ya. Oh gitu ya? Ini kan kita lagi bahas soal puasa ya nggak sobat sehat. Mungkin Kak Nadia Reva mungkin bisa nanti melanjutkan pertanyaannya, bisa kunjung ke puskesmas nih. Oh, iya. Untuk bisa tanya-tanya itu. Soalnya kalau hal seperti itu bisa gimana ya? Bisa langsung ketemu sama petugas kita ya. Ini gimana bisa atau enggak? Atau mungkin nanti bisa dijawab sama rekan kami di promosi kesehatan, ada Mbak Bimbi itu juga yang sebagai operator media sosial kita loh. Oh iya? Itu nanti beliau tuh Beliau 24 jam Luar 7 biasa, hari multi tahun juga. itu akan menjawab semua pertanyaannya para sobat sehat. Jadi insya Allah nanti Mbak Nadia Reva ya. Mbak Nadia Reva. Nanti sabar, mungkin bisa dijawab sama petugas kami atau mungkin bisa datang langsung ya. Mungkin bisa tanya juga loh ke Dokter Regina secara langsung. Tapi kalau untuk podcast ini nanti dulu lah ya. Boleh. Kita lanjut ke Kak J. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Elnatan Alfariski 04. Oke. Kak, mau tanya dong, kenapa ya aku pasang IUD itu kalau haid 1 minggu lebih? Itu wajar nggak sih? Mohon dijawab. Mungkin lebih ke pas puasa kali ya. Oh iya. Gimana Dokter Regina? Kalau misalnya IUD ya tadi ya mbak ya Iya, pertanyaannya. pertanyaannya IUD dok. Ya, kalau 1 minggu sih saya rasa nggak apa-apa ya, karena kalau kita dikatakan haid gangguan itu kalau misalnya lebih dari 2 minggu. Oh, gitu. lebih dari 2 minggu. Ya. Itu Jadi masih aman lah ya. Aman, nggak apa-apa. Oke, berarti aman tuh Kak. Siapa namanya? Elnatan Alfariski 04. Almatan itu masih aman, insya Allah. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu, kembali lagi kita sampaikan. Diobservasi dulu. Bisa konsultasi langsung ke Dokter Regina. Diobservasi dulu, periksa dulu lah kak. Sekali-sekali itu ke puskesmas Ngancar. Siap. Nah, ini dokter, saya ada pertanyaan tadi soal puasa sudah, soal buka sudah, soal sahur sudah, soal sakit diabetes, hipertensi udah nih. Nah, ini yang sakitnya beberapa sakit tertentu itu kan di puskesmas kita kan ada yang dikasih obat itu 1 kali sehari, Iya. ada yang 2 kali sehari, ada yang bahkan sampai 4 kali sehari beberapa obat itu kan per 6 jam katanya. Nah, ketika pas puasa itu terutama untuk yang 3 kali sehari dan 4 kali sehari
ada tipsnya nggak, kan siang udah nggak puasa nih, dan kebetulan mungkin fisiknya masih kuat untuk puasa, tapi dia masih terkenyang minum obat, itu ada tipsnya nggak dokter? Ya, jadi gini, kan kalau kita puasa itu kita waktu untuk makan hanya sekitar 10 jam ya. Jadi nanti untuk memilih cara minum obat yang 3 kali atau 4 kali, kita sesuaikan aja dari 10 jam itu, misalnya 3 kali, berarti dalam 10 jam dibagi 3, jadi rentang waktunya tuh harus sama. Itu karena itu obat yang wajib ya, yang harus diminum ya, nggak boleh yang dikurangi jumlah minumnya ya, gitu ya. Jadi sama untuk yang 3 kali atau 4 kali prinsipnya gitu, mungkin dalam rentang 10 jam itu dibagi 4 gitu ya, benar, nanti dibagi 4. Oh, berarti kalau 4 kali sehari berarti bisa dibilang per 2,5 jam, Ya, per 3 jam gitu mentok ya. Jadi rentangnya harus sama ya, kalau untuk yang 4 kali juga 2,5 jam gitu. Gitu sobat sehat, harus diperhatikan tuh cara minum obat, soalnya cukup berpengaruh sama pengobatan ya dokter ya. Proses pengobatan penyembuhannya. Terus ini dokter mungkin sedikit sedikit keluar dari topik. Kita kan bulan April juga nih mau ada, insya Allah kita merayakan hari besar Idul Fitri ini. Mirip kayak bulan puasa, makanan di mana-mana. Pokoknya setiap apalagi silaturahmi. Di mana? Berjamuran di mana? Makanannya yang berjamuran atau gimana nih ceritanya? Misalnya kan di mana-mana kita berkunjung ke rumah silaturahmi pasti ada makanan kita. Nah, di situ kira-kira kadang kan nggak enak ya, kita udah silaturahmi, masa nggak dipegang nih, masa nggak? Katanya kalau silaturahmi itu harus mencicipi satu aja dokter. Nah itu kira-kira baik nggak sih? Terutama kayak tadi tuh ya, diabetes, hipertensi, kira-kira boleh nggak sih ngicip aja deh berapa gitu, boleh nggak sih? Jadi kalau misalnya kita main ke tetangga kan pasti kita mau nggak makan nggak enak ya Mbak ya gitu. Jadi mungkin ya tetap boleh makan tapi jumlahnya nggak banyak, misalnya ini kita pilih makanan yang nggak manis, contohnya kayak kue, roti itu kan karbohidrat ya, jadi itu nanti pengaruh sama yang diabetes, jadi boleh makan tapi dengan jumlah yang cukup. Ini dari sobat sehat itu ada pertanyaan satu lagi mengenai emah ya, nggak tahu ya dok ya, katanya itu kalau punya sakit emah itu nggak boleh puasa, ini betul nggak sih dok? Jadi gini Mbak, kalau sakit emah itu kalau mungkin di medis ya kita sebutnya kan dispepsi. Itu ada 2 macam sebenarnya. Jadi biasa kita sebut dispepsi fungsional, yang kedua dispepsi organik. Kalau yang fungsional itu kan hanya gangguan di fungsinya aja ya, tanpa ada gangguan di organnya itu, di lambung itu sendiri. Terus kalau yang kedua organik itu biasanya sudah ada gangguan di organnya. Nah sebenarnya kalau yang dispepsia fungsional itu relatif aman ya untuk puasa, boleh-boleh aja. Tapi khusus yang organik, yang dispepsia itu kita perlu periksa dulu sebelumnya. Beberapa kondisi memang nggak disarankan untuk puasa. Contohnya gitu. itu apa dok? Contohnya jadi kalau misalnya yang pasien yang ada keluhan mungkin yang pernah riwayat muntah darah kayak gitu ya, itu juga disarankan ya untuk puasa karena mungkin lebih nanti memperberat puasa, mengganggu aktivitas sehari-hari, juga organnya itu nanti juga bisa terganggu kalau misalnya puasa, jadi seperti itu. Jadi kayak kesimpulannya itu kalau misalnya fungsional itu masih secara ini organnya nggak ada apa-apa gitu ya. Iya benar, makanya kalau untuk puasa masih bisa. Masih oke ya, tapi kalau yang udah masuk yang sakit organ berarti ada luka lah minimalnya. Minimalnya ada lukanya, itu perlu konsultasi. Sampai muntah darah itu tadi ya. Tapi masih ada kemungkinan bisa puasa ya? Bisa. Masih ya. Cuman mungkin lebih di ini ya, pengaturan makanan kayak yang tadi disebutkan di awal ya, kayak makan jangan langsung porsi besar, kayak gitu ya. Siap, berarti kan tetap gimana pun diukur ya, nggak bisa yang semua itu langsung sukanya apa langsung dimakan aja, sukanya gimana aku tak puasa saja, enggak ya, saya tetap pakai ukuran. Oke dokter, mungkin terima kasih dokter udah berkenan, udah mau hadir di tengah-tengah kami. Sore hari ini sudah meluangkan waktunya. Semoga semua informasi dari Sobat Sehat, informasi dari Dokter Regina, maksud Sobat Sehat ya Dokter Regina, untuk Sobat Sehat itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat informatif ya. Terus untuk teman-teman Sobat Sehat jangan lupa
tetap bisa hadir di puskesmas. Untuk apa? Untuk melakukan konsultasi. Jangan salah loh ya. Untuk konsultasi itu sangat penting, apalagi nanti bisa ketemu di puskesmas. Ada banyak teman-teman yang sangat profesional yang Tidak harus sakit ya dok? Oh, kesini enggak, tuh. enggak harus Oh, tidak harus sakit, sobat sehat. kesini. Benar, siap. Oke, mungkin itu dulu dari kita podcast hari ini. Terima kasih Dr. Regina. Sama-sama. Untuk teman-teman sobat sehat, jangan lupa jaga sehatmu dalam Puasan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.